warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mustika dengan NPM 24066122038. Saya mahasiswa dari PGSTA semester 2 dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dari Universitas Garut. Saya di sini akan memberikan video mengenai penjelasan materi yang berjudul Akhlak terhadap orang tua. Saya diberi tugas dari dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Haji Hilda Aini Sirpa MHG dan Bapak Fitra M. Najib MPD. Sebelum masuk ke materi, saya di sini akan menjelaskan apakah akhlak itu penting. Jawabannya yaitu kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia merupakan tempat yang penting karena sejahteranya individu tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir batinnya. Akan tetapi apabila akhlaknya buruk, maka kehidupannya tidak akan tentram. Sebagaimana tingkah laku orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya atau anaknya sendiri meniru akhlak kedua orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak itu sangat penting bagi setiap individu karena sejahteranya hidup tergantung dari bagaimana akhlak yang dimilikinya. Dan juga akhlak setiap anak tergantung dari orang tuanya karena semua anak meniru dari kedua orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama dari kata khulukun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Di samping istilah akhlak juga dikenal istilah etika dan moral yang sama-sama menentukan nilai baik dan buruk, sikap dan perbuatan manusia, sehingga akhlak sering disebut dengan etika Islam. Jadi dapat didefinisikan akhlak yaitu suatu perilaku setiap individu yang menentukan nilai baik dan buruk perbuatannya. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak menurut seorang ahli ilmu akhlak yaitu Ibrahim Anis. Beliau mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang selanjutnya yaitu pengertian akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu menghormati dan menyayangi mereka berdua dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal. Jadi, akhlak terhadap orang tua yaitu perilaku kita sebagai anak harus melakukan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua seperti menghormati kedua orang tua, sopan santun terhadap orang tua, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk akhlak terhadap orang tua. Bentuk akhlak terhadap orang tua yaitu salah satunya berbakti kepada orang tua, atau dalam agama memiliki istilah birrul walidain. Birrul walidain merupakan sesuatu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, yang merupakan suatu ajaran agama seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati mereka meskipun kata-kata itu hanya seucap kata Sebagai umat Islam, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua bukan hanya memenuhi norma saja, melainkan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi bentuk akhlak terhadap orang tua yaitu berbakti kepada orang tua, atau dalam agama Islam dikenal dengan istilah birrul walidain, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi seorang anak agar selalu berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbicara dengan sopan dan penuh kelembutan dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kita sebagai anak dituntut untuk bisa membedakan mana itu perkataan yang baik untuk kedua orang tua kita dan mana perkataan yang buruk untuk kedua orang tua kita. Selanjutnya, bersikap tawadu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi kita sebagai seorang anak harus selalu menyikapi mereka dengan penuh kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak melihatkan muka yang tidak menyenangkan, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Jadi ketika kita sebagai anak sedang berbicara dengan orang tua, jika mereka berbicara dengan penuh lemah lembut, kita sebagai anak juga harus berbicara dengan lemah lembut. Yang selanjutnya, tidak mendahului mereka dalam berbicara. Jadi ketika kita sedang berbicara dengan kedua orang tua kita, jika mereka belum selesai berbicara, kita jangan mendahului perkataan mereka. Yang selanjutnya, selalu menjaga kehormatan mereka. Yang selanjutnya, jangan berdebat dengan mereka, jelaskanlah dengan penuh adab. Yang selanjutnya, selalu menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan selalu untuk mencium tangan mereka. Yang terakhir yaitu selalu mendoakan mereka. Jadi selalu mendoakan mereka tidak hanya cukup ketika mereka masih hidup saja, ketika mereka sudah meninggal juga kita sebagai anak wajib untuk selalu mendoakan mereka. Yang terakhir yaitu manfaat berbakti kepada orang tua. Jelas ya, jika kita sudah berbakti kepada orang tua, manfaatnya akan selalu dirasakan terhadap kita. Salah satunya yaitu mendapatkan ridho Allah, mendapat rezeki yang berkah, menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, dan juga yang paling penting yaitu mendapatkan pahala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari kedua ridho orang tua kita. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi seorang muslim tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan hal yang sangat penting. Kita harus selalu berbakti kepada orang tua dan melakukan apa yang diperintahkannya. Menjaga akhlak terhadap orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara. Karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita sebagai seorang muslim, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua yaitu salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Dina Mustafa. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.